Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan pertobatan Don Cornelio. Firman Tuhan terambil dari 1 Samuel pasal 12 ayat 21 dan Lukas pasal 15 ayat 10. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Desa itu dihuni oleh orang-orang Kristen, tetapi jika ada yang sakit, mereka pergi ke dukun. Dulu nenek moyang mereka menyembah roh-roh yang dianggap hebat. Karena itulah kebiasaan ini sangat kuat memengaruhi mereka meskipun sudah menjadi Kristen. Jika penyakit menyerang, yang mereka ingat adalah Don Cornelio dan istrinya Ines. Suami istri ini sudah mempraktekkan kuasa gelap selama bertahun-tahun, dan mereka mendapatkan uang dari situ. Penduduk akan meminta pasangan ini datang untuk mengadakan upacara mengusir bala. Lalu mereka akan pulang dengan membawa uang. Terkadang orang yang sakit memang sembuh, tetapi ada juga yang tidak sembuh dan meninggal. Jika ada yang tidak sembuh, penduduk mulai ragu kepada Don Cornelio dan mereka akan lebih rajin ke gereja. Bersama penduduk desa yang diserang wabah penyakit, mereka pernah mengadakan upacara di tengah malam di dalam gua yang gelap. Dalam kegelapan, Don Cornelio mengucapkan mantera secara bertalu-talu sambil mempersembahkan korban kepada roh-roh yang dipercayainya. Penduduk yang berdiri di sekitarnya diliputi ketakutan. Mereka tahu persis bahwa sifat roh-roh tersebut sangat jauh berbeda dengan sifat Tuhan yang penuh kasih yang mereka dengar di gereja. Penduduk itu masih dikuasai kebimbangan antara percaya sepenuhnya pada Tuhan atau pada roh-roh yang disembah oleh nenek moyang mereka. Don Cornelio sangat suka mempelajari kembali buku manteranya untuk menemukan mantera yang lebih dahsyat lagi. Pada satu hari, pasangan suami istri ini berjalan-jalan ke kota kecil tak jauh dari desa mereka. Di kota itu, mereka menemukan taman bacaan rakyat yang dikelola oleh orang Kristen. Don menemukan Alkitab dan buku tebal itu sangat menarik hatinya. Maka mulailah ia mempelajarinya. Lama-kelamaan, pesan-pesan firman Tuhan mulai masuk dalam hatinya. Sejak itu, setiap kali ia berdiri di depan penduduk untuk membacakan mantra, ia nampak gugup. Suatu hari, Don berkata kepada istrinya, "Orang-orang Kristen itu benar. Tuhan pencipta langit bumi, Dialah yang berkuasa. Jika aku memikirkan Dia, hatiku diliputi damai dan kebahagiaan." Singkat cerita, Don dan istrinya menyerahkan semua buku mantra mereka untuk dibakar. Mereka menerima Yesus dan menjadi manusia baru. Namun ada yang membuat istrinya khawatir, dari mana mereka akan mendapatkan uang untuk hidup sehari-hari. Ternyata Tuhan punya banyak cara untuk menolong. Don akhirnya diangkat menjadi agen resmi yang berkeliling menjual Alkitab.
Iblis selalu berusaha menarik perhatian seseorang kepadanya dan menjauhkan orang tersebut dari Tuhan. Tetapi Tuhan sangat mengasihi jiwa-jiwa dan Ia rindu menyelamatkan mereka yang terhilang. Ketika Roh Kudus menjamah hati seseorang, orang tersebut bisa berbalik dari jalannya yang sesat. Percayalah hanya kepada Tuhan saja. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku berdoa untuk saudara-saudara yang masih terikat dengan kuasa kegelapan dan percaya kepada iblis. Bebaskanlah dia. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, aku berdoa. Amin. Come thou Almighty King, help us to sing. Come thou Almighty King, help us thy name to sing. Help us to praise, Father of glorious, o'er all victorious. Come and reign over us, Ancient of Days. Come, Holy Comforter, thy sacred witness bear in this glad Almighty art. Rule thou in my heart, and ne'er from us depart, Spirit of power. Thou art the mighty one, on earth thy will be done, from shore to shore, shore to shore.